Halo teman-teman, saya Yohana Laksita Sandra Amaya dengan NIM 20G40018 dari Program Studi Akuntansi dan Sistem Informasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Sugiyo Pranoto, Semarang. Pada video reaction kali ini, saya ingin menjelaskan tentang ontologi, epistemologi, aksiologi, dan seputar keadilan. Ontologi adalah suatu perkenalan pada kata-kata dan sebuah konsep. Ontologi diambil dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu onto yang berarti eksistensi atau menjadi nyata, dan logia yang berarti pengetahuan atau studi. Ontologi biasanya digunakan dalam konteks filosofis dan konteks non-filosofis. Ontologi dalam konteks filosofis adalah studi tentang apa yang nyata. Ontologi juga menjadi dasar bagi filsuf untuk memahami dunia. Ontologi dibagi menjadi dua cabang. Yang pertama ada ontologi materialisme, dan yang kedua ada ontologi idealisme. Ontologi materialisme adalah kepercayaan bahwa hal-hal material lebih nyata daripada sesuatu yang tidak kelihatan, seperti pemikiran manusia. Sedangkan ontologi idealisme adalah kepercayaan bahwa hal-hal yang tidak terlihat, seperti pemikiran dan kesadaran manusia, lebih nyata dari hal-hal material. Ontologi non-filosofis lebih praktis dibandingkan ontologi filosofis. Ontologi non-filosofis adalah deskripsi apa yang nyata dengan informasi yang spesifik. Relasi dan hierarki juga termasuk dalam ontologi ini. Filsuf hanya memahami apa yang nyata di sini, secara apa adanya, tanpa memahami intinya. Lanjut kita bahas epistemologi. Epistemologi juga diambil dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu episteme, yang artinya pengetahuan, dan ologi yang artinya doktrin atau pengetahuan tentang. Jadi, epistemologi adalah suatu pembelajaran tentang pengetahuan. Pengetahuan di sini berasal dari interaksi indera-indera manusia yang saling memahami sesuatu yang disebut empirisme. Tiap orang memiliki sensor yang berbeda-beda, maka pemahaman setiap orang pun juga berbeda-beda. Indera tidak bisa dihandalkan secara utuh, namun dapat dipahami secara rasionalisme. Tipe pengetahuan yang pertama ada pengetahuan proporsional yang lebih fokus pada fakta pengetahuan, yakni secara teori. Yang kedua, ada pengetahuan yang praktis yang dilakukan karena adanya refleks atau orang melakukan hal tersebut secara tidak sadar. Lanjut pembahasan yang ketiga mengenai aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat, ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya, dengan tujuan agar mendapat suatu manfaat dari pengetahuan yang diperolehnya. Aksiologi berasal dari kata Yunani yakni aksion yang artinya nilai dan logos yang artinya teori. Jadi, aksiologi adalah teori tentang nilai atau value. Ada dua komponen yang mendasar, yakni etika atau moral dan estetika atau keindahan. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dan menjelaskan seputar keadilan. Menurut ahli WJS Purwodarminto, keadilan ialah tidak bersebelah yang artinya seimbang dan yang sepatutnya tidak sewenang-wenang. Pertanyaan kedua, mengapa definisi tersebut relevan dengan situasi sekarang? Karena di setiap batin manusia, kita merindukan keadilan yang nyata yang dapat dihidupi oleh semua orang. Jika dikaitkan dengan definisi keadilan menurut WJS Purwodarminto, dengan melihat keadaan Indonesia, keadilan belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia, karena masih ada orang yang menginginkan keadilan yang seimbang. Kebanyakan kasus di Indonesia, rakyat kecillah yang disepelekan dan kurang diberi keadilan, atau orang yang seharusnya bersalah justru dibenarkan oleh negara karena keadilan tersebut belum tertanam dalam diri masyarakat Indonesia, terlebih pemerintahannya. Pertanyaan ketiga,
di mana keadilan tersebut pernah terjadi dan berhasil. Keadilan ini sudah terjadi dan berhasil, seperti contohnya pada kasus korupsi di Indonesia, yakni ada pemerintah yang tidak peduli dengan jabatan atau profesi seseorang yang seharusnya bersalah. Menurut pemerintah, karena orang yang tersebut bersalah, maka orang tersebut harus tetap dikenakan hukuman atau sanksi yang semestinya. Banyak publik figur yang terjerat kasus korupsi, dan nyatanya mereka tetap masih diberi sanksi hukuman atas apa yang mereka perbuat. Menjawab pertanyaan keempat, mekanisme yang tepat untuk melaksanakan konsep keadilan tersebut yaitu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh suatu negara. Jika keadilan yang terjadi di Indonesia, maka harus sesuai dengan Undang-Undang Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Jika seseorang tersebut sudah dinyatakan bersalah, maka orang tersebut sudah seharusnya mendapatkan sanksi sesuai dengan kesalahan yang ia perbuat. Dan tidak diperkenankan ada pihak atau oknum yang melakukan kecurangan, yang bertujuan agar orang tersebut menjadi tidak bersalah atau diberikannya keringanan atas sanksinya tersebut. Untuk menjawab pertanyaan kelima, sebenarnya keadilan tersebut pernah berhasil dilaksanakan dan saat ini juga terlaksana. Namun dengan catatan harus lebih ditingkatkan lagi ketegasan pemerintah dan masyarakat Indonesia harus lebih sadar dan menanamkan nilai keadilan bagi sesama manusia. Sekian dari saya, terima kasih.